Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan nasihat buat orang yang berusia 40 tahun. Bukan berarti lantas kalau yang belum 40 aman, atau yang setelah lewat 40 pun tidak tersinggung, tidak. Ayat ini menjelaskan bahwa ada masa di mana manusia ini akan lebih dewasa. Entah cara Allah bagaimana mendewasakan seseorang, tapi secara umum bahwa banyak ayat yang mengatakan ujian dalam hidup ini mendewasakan kita. Sampai nanti kita akan mengerti bahwa pada akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, rawahu Bukhari. Sampai akhirnya kita mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penjamin dalam hidup. Sehingga wa 'alallahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Dan kita tahu ayat mengatakan orang yang bisa bertawakal bukan sesuatu yang datang secara spontan. Karena ayatnya berlanjut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang bisa bertawakal dan dia yakin Allah jamin orang yang bertawakal. Tidak lantas dia bertawakal dijamin jam terbang. Iya. Kayak orang yang udah biasa sholat, tahu manfaat sholat, antum bisa lihat dah, beda sama orang yang baru taubat, baru 2 kali ketemu sholat wajib, beda. Dari cara takbirnya juga udah kelihatan orang baru taubat. Kayaknya berat tuh tangan sampai aduh. Kalau yang udah biasa mah Allahu Akbar, gampang, enggak terbebani. Ya, muazin aja, muazin kalau udah biasa azan sama yang baru 2 kali azan beda. Ya suara udah pasti beda, cuma cara juga udah beda. Kalau yang biasa mah biasa enteng, enggak pakai macem-macem dah pokoknya. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, enteng. Kalau yang baru Mbak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lupa ka apa kho ya, bingung sendiri dia. Terbebani. Dan agama ini butuh kebiasaan. Terbiasa orang berbuat sebuah kebaikan, dia akan tahu memang kebaikan merupakan bagian dari hidupnya. Sehingga kalau orang sudah tahu bahwa kebaikan merupakan sebuah kebiasaan dalam hidup, maka dia tidak mungkin bisa tinggalkan kebiasaan tersebut. Lah mana bisa hidup tanpa kebaikan? Kalau orang tahu seperti itu. Makanya Allah uji manusia dengan sekian banyak ujian dalam rangka pendewasaan diri. Lihat aja deh ayatnya dah. Di Al-Ahqaf ayat 15 tuh. Kita akan berputar kajian seputar ayat ini nih. Hatta idza balaga asyuddah wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kata Allah, hatta idza balaga asyuddah, sehingga ketika dia telah dewasa, balaga asyuddah, sampailah kedewasaan kepada dia gitu. Wa balaga arba'ina sanah, diperjelas balaga asyuddah wa balaga arba'ina sanah, yang kurang lebih 40 tahun dah. Jadi dewasa itu 40 gitu bahasa Allah.
Makanya ada buku yang diterjemahkan yang judul kita pakai sekarang nih, Misteri Usia 40. Kalau antum lihat buku aslinya, judulnya itu Yabna Arba'in. Yabna Arba'in artinya apa? Allahu alam. Ya, hei anak-anak umur 40 gitu bahasanya. Yabna Arba'in, hei anak-anak umur 40. Itu yang ngarang buku umur berapa, Tat? Gitu loh. Sampai 40 dibilang anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak pernah tanya si pengarang umur berapa. Cuma memang orang kalau umur 40 tuh kayak anak-anak. Aduh. Orang Betawi bilang tengal, betul ya. Orang umur 40 tuh ada aja ceritaan baru, Masya Allah. Nanti ngalamin dah. Yang kalem, diem, ada aja kerjaan umur 40. Herannya tuh menginspirasi buat sesuatu yang spektakuler gitu loh. Orang kalau udah umur 40 kayak ada yang bergerak-bergerak di badan. Yang tangan jarang diangkat, totonya diangkat gitu loh. Yang kaki jarang dipakai melangkah, pengen melangkah. Umur 40 begitu tuh. Kayak ada sesuatu yang gimana gitu loh. Makanya orang sono suka bilang ini puber kedua. Ya, kalau ada hadis yang mengatakan yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani al-khirs wal amal gitu ya. Yang namanya anak Adam itu pasti tua. Enggak ada yang namanya anak Adam awet muda, enggak tua-tua, enggak ada. Makanya kalau orang merasa enggak tua-tua dipertanyakan keberadaan anak Adamnya dia. Yahrum ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani. Anak Adam itu pasti tua. Yang enggak tua cuma dua, al-khirs wal amal. Yani rakus dan panjang angan-angan tuh yang enggak pernah tua. Makanya ketika umur 40 ini kan sudah bukan ABG yang 15 tahun baru puber. Bukan syabab. Bukan pemuda. Ya karena sudah masuk umur 40. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Obrolannya aja udah beda umur 40, betul? Perhatiin dah anak-anak kita nih, guru-guru yang ngajar SD, SMP, SMU, anak kampus, teman kerja. Obrolannya beda. Lihat anak SD kalau ngobrol, lihat. Seputar kepemilikan barang yang dikasih sama orang tua. Kalau ngomong ini punya aku lagi, dari orang tuaku. Aku dikasih, oh bapakku begini lagi, wih, gila keren gitu ya. SMP lain lagi tuh ya, yang diomongin seputar merek yang dia pesen dan diberikan. Oh gue dapet nih, prosesnya lama lagi. Udah mulai pecah SMP suaranya gitu. Mereknya lihat dong, nggak main kayak Allah gitu ya. Gayanya begitu tuh SMP tuh. SMA mulai agak sedikit gaharan dikit gaya ngomongnya. Ya tapi kan yang pasti kita beda lah gitu lah obrolannya. Seputar sesuatu yang baru kayak merek kendaraan bermotor tuh. Ya, udah SMA kesana udah. Udah mulai kuliah yang diomongin pekerjaan, udah kerja biasanya yang diomongin tentang masalah ya masa depan, pengen nikah lah, inilah itulah. Sampai umur 35, 40 kita baru ngomong merek obat, betul? Antum lihat orang kalau udah 40 yang diomongin merek obat. Wow, herbal bagus bener tuh. Habatus sauda, oh mas, dicampur sama madu nih Tat. Oh, pakai bidara dikit, oh, buat ngerukyah gitu. Segala daun sirsak dijadiin pel, betul. Bekatul dikonsumsi, macem-macem tuh umur 40 tuh. Sampai 45 menjelang 50. 50 ke sono yang kita omongin apa? Merek rumah sakit, betul lah. Wah, rumah sakitnya cakep, renovasi bagus tuh rumah sakit. Dokternya baik-baik gitu ya. Ini sudah fase dalam umur kita. Kekuatan yang kita miliki dengan obrolan yang kita lantunkan sudah nggak matching. Kalau ngomong penaklukan dunia di usia seperti itu dahsyat. Cuma kekuatan kita udah nggak seperti itu gitu loh. Karena kan standar umur anak Adam ini kan kalau nggak 60 70, betul? Yang kita bahas kemarin
nggak berani orang minta umur panjang sebenarnya. Cuma ngayal aja, panjangkan umurku, panjangkan. Takut sebenarnya. Makanya Nabi ukur, udah kamu minta nggak minta, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70 sudah. Yang lebih dari 70 ada, cuma sedikit, nggak banyak. Udah jangan ngebahas yang dikit, yang banyak aja. Kalian akan merasakan umur antara 60-70. Yang udah 60 kan nyerempet, betul. Apalagi yang udah lewat. Ya Allah, Tat, jangan ngebahas umur, Tat, ngebahas yang lain aja, Tat. Ya, terjadi bukan tidak. Semua orang merasakan ini. Makanya ada rahasia di balik ayat ini sampai Allah mengatakan detail loh. Hatta idza balagu asyuddah. Hatanya jelas sampai idza jika balago tingkatan asyuddah, sempurna. Wa balaga arba'ina sanah, dan sampailah kesempurnaan tersebut yang dimaksud 40 tahun gitu loh. Kan kalau Allah ngomong arba'in nggak main-main. Walaupun diterjemahkan beragam dalam bahasa Arab karena bahasa yang paling fleksibel bahasa Arab. Arba'in diterjemahkan ya 40 sampai 42, kadang belum 40, betul? Antum bahas kitab hadis arba'in kan? Hadisnya berapa? 42 kan? Ya begitu kurang lebih. 40 kurang lebih. Ya yang dimaksud di sini sampailah dia usia 40. Qala, maka orang tersebut akan mengatakan Rabbi. Dia tidak mengatakan ilahi, tapi Rabbi. Karena berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Rabba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Dia paham ini. Rabbi auzi'ni. Kalimat Rabbi auzi'ni, ulama ini berbeda pendapat tentang menterjemahkannya. Sebagian besar menterjemahkan kalimat auzi'ni, tunjuki aku. Sebagian mengatakan ajari aku, jelaskan kepadaku bagaimana caranya. Rabbi, duhai Rabb yang menciptakanku dengan proses. Dia pahami bahwa Allah yang ciptakan dirinya, yang tahu bagaimana cara dia berbuat baik. Karena banyak orang yang sudah nasihatin dia tidak bisa jadi baik. Udah berapa orang ngingetin dia, berapa ustadz yang sakit jantung gara-gara dia, gitu loh. Ya, kadang-kadang orang tua kan begitu bahasanya ya. Kita suka bilang sama orang tua, Mama, anak banyak mah. Dia lagi. Emang gak ada yang lain? Ini yang lain sih ngiri enggak mah, cuma pegel gitu loh. Kayak anak 1, anak 4, anak 5 yang disebut dia aja. Tiap kaget mama latah nyebut nama dia. Lah kita kan ludah semua mah. Tiap kaget yang disebut dia aja. Kata orang tua, ya Allah, saya juga nggak mau ngulang nama dia. Ngelihat muka dia aja pegel saya gitu loh. Cuma nggak tahu Allah ikat tali kasih di hati saya dengan dia dengan masalah. Yang kepikiran cuma dia aja. Kalau kalian mah nggak ada masalah. Orang tua nggak terlalu banyak ngomentarin. Kalian udah paham dari kecil, kalian sudah paham. Orang tua ngasih ide, kalian paham. Kalau yang satu ini kan masya Allah, udah 4 rotan hancur belum taubat gitu loh. Nantilah kalau kamu sudah punya anak, kamu baru berasa. Tuh. Orang tua suka ngomong begitu tuh. Ntar kalau udah punya anak baru tahu. Ini sebenarnya ngasih kabar apa ngancem sih Bu gitu loh. Ibu seneng saya mirip sama ibu ujiannya gitu loh. Ya ntar. Emang betul. Setelah kita punya anak kita baru tahu bahwa Allah ajarkan cinta kepada anak. Dengan anak menjadi ujian buat kita, betul. Makin ini anak uji kita dengan ujian yang berat, makin tidak ada yang kepikiran kecuali dia loh.
Belajar agama, tahu tempat-tempat mustajab doa. Dia ketika di multazam dia menempelkan pipi yang dia sebut si fulan, Rabbi habli minas salihin. Ketika dia berada di raudhah yang dia angkat tangan cuma Rabbi habli minas salihin. Ketika dia peluk badan Syekh, dia rasakan wangi outnya Syekh. Syekh, ud'ullah li libni. Doakan untuk anakku Syekh. Syekh mendoakan. Ketika dia berada di sebuah tempat dalam keadaan safar dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ketika hujan turun pun dia berkata Rabbi habli minas solihin. Demi Allah, hati ini Allah tarik untuk menempel pada masalah tersebut. Kita belajar mencintai seseorang karena mengingat kekurangannya. Dahsyat. Ini kalau kita detailkan, memperhatikan ini semua, kita akan jatuh cinta sama orang tua kita. Kita akan jatuh cinta sama sahabat kita. Kita akan jatuh cinta sama kota di mana kita tinggal. Kita akan jatuh cinta di mana negeri kita berada di atasnya. Kenapa? Kita mengerti cinta yang sejati dalam Islam ketika kita bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya. Bukan karena kelebihannya. Ketika orang tahu dia memiliki kekurangan, saat itu dia terpanggil, inilah saya untukmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dulu pernah ada anak muda bilang, Ustaz Subhan, antum kalau ngomong masalah orang tua, jujur Ustaz, saya ini terenyuh Ustaz. Cuma kenyataannya enggak begitu Ustaz. Kalau antum punya orang tua, Masya Allah Ustaz, sampai detik ini pun antum tidak pakai baju kecuali ibu antum yang bikin. Betul saya bilang. Tidak pernah satu baju pun saya pakai untuk ceramah kemana-mana kecuali ibu saya yang bikin. Masya Allah. Sampai detik ini. Kalau saya kan tidak Ustaz. Kalau saya tidak. Saya terlahir di atas rumah tangga yang bertabur kekecewaan Ustaz. Saya dibesarkan di sebuah tempat yang saya nggak pernah menangis memanggil Abi Umi. Saya nggak pernah tahu mereka. Cuma ketika saya sudah besar sekarang, saya sukses. Mereka datang merengek mengaku orang tua kepada saya. Bagaimana saya bisa mencintai mereka? Sementara upeti kekecewaan mereka berikan kepada saya. Ini ada yang berkata seperti itu. Saya katakan kepada dia, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam semua hal. Manusia mana yang bisa milih takdir, memilih tempat rahim dia dilahirkan? Manusia mana yang bisa memilih tempat gelombang air ketuban dia hidup di dalamnya? Manusia mana yang bisa memilih tangan lembut maupun kasar milik orang tuanya? Tidak ada satupun manusia yang mampu. Bahkan Imamul Hunafa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan Muhammad mencontohnya, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Contoh Ibrahim, uswatun hasanah. Dia pun tidak bisa mengelak takdir menjadi seorang anak pembuat patung. Betul. Ketika banyak orang nggak nerima kalau seandainya ayah Rasulullah tidak Islam, ayah Ibrahim pun sama. Manusia mana yang bisa mengatur Allah? Allah sudah katakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini Allah bilang, kalau aku mau, enggak ada masalah, ku berikan semua kebaikan hidayah. Cuma kan hidup bukan itu. Ku buatkan proses dalam hidupmu. Nabimu yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau mungkin kami dilahirkan di keluarga yang baik-baik, sehingga kami nggak bisa berbuat baik sama orang tua, sampai detik ini pun masih dipandang kurang sama orang tua. Karena banyaknya kebaikan yang mereka lakukan yang kita nggak mampu membayarnya. Tapi kalau kamu mau sedikit jujur,
Ketika orang tuamu tak mampu memberikan kebaikan kepada kamu, kamu bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Hei, kita jangan suuzon ya. Allah takdirkan kamu melalui orang tua kamu tuh tidak main-main. Kalau Allah saja percaya kamu dibesarkan di rahim orang tuamu yang kau benci, demi Allah, kenapa kamu nggak berhusnuzon sama Allah? Apa kita anggap Allah zalim? Allah salah dalam takdir? La. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sanah. Takdir ini telah dibuat. Allah tidak mungkin zalim. Tidak ada takdir yang kejam, tidak ada. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah telah takdirkan manusia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah takdirkan qada alla ta'budu illa iyyahu, jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, Allah tidak pernah bahas siapa orang tuamu, cuma takdirmu wa bil walidaini ihsanan. Bukan khairan, bukan tamaman, bukan qaisan, la. Diperintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua dengan bahasa ihsanan. Antum menjadi muhsin, orang yang berbuat ihsan, yang levelnya di atas iman, Islam, iman, ihsan. Antum tahu kan ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tara walakinallah yarak. Memahami dasar agama, beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau tahu Allah melihat dirimu, terpantau. Sama orang tua sama. Depan orang tua enggak usah yahanu dah, gitu loh. Enggak usah nyeredeng, enggak usah belagak betul. Ala zifi deh, apa adanya gitu loh. Karena setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun kamu di luar sana, kalau bicara sama orang tua, ya kamu anak kecil di mata dia. Enggak usah dimainin tuh suara, enggak usah. Kita boleh ngomong sama anak buah, berapa orang yang masuk hari ini? Semua tepat waktu? Alhamdulillah. Sama orang tua enggak usah, kenapa mah? Enggak usah begitu gitu loh. Enggak usah, sudah apa adanya. Kenapa mah? Gitu kan enak. Kenapa mah? Ayah di mana? Ih, orang Masya Allah ya. Enggak usah kayak begitu sudah ya. Berbuat baik sama orang tua enggak perlu dibuat-buat sudah. Ini yang orang tuamu tahu, kamu ya kamu yang dulu. Yang kadang-kadang kita harus tahu bahwa kadang-kadang orang tua juga enggak sadar kalau kita ini memang posisinya enggak seperti kita yang dulu. Yang tiap hari kelihatan sama matanya. Sekarang kan memang tercetak kita untuk sibuk hidup kita, betul? Kadang-kadang kita tidak bisa ketemu, mungkin dia kecewa. Panjang mata menanti kehadiran kita. Ya mau bilang apa? Kita tidak kunjung datang. Cuma kan bukan berarti tidak bisa silaturahmi dengan bahasa lain. Kita sudah lama tidak bisa menggandeng tangan dia. Ya orang tua tidak mau tahu. Jangan heran kalau kau gandeng tangan anak orang dia kecewa ngeliat tangannya sendiri. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini gak digandeng dia. Ketika kita peluk orang lain, cipika-cipiki, ahlan gimana sehatnya? Dia pun berharap, ya Allah, seandainya dia peluk saya seperti itu, seandainya dia senyum di hadapan saya seperti itu. Kamu mau kemana nak? Rapi sekali penampilanmu nak. Janjian sama orang penting mah. Sepenting apa dia? Oh dahsyat mah. Ukurannya kalau pakai baju jelek gak enak sama dia. Orang tua kan seoles. Ya Allah, itu orang yang mau ditemuin sama anak saya, sama saya pentingan mana sih dalam hidup? Seoles lagi. Betul? Ini terjadi bukan tidak. Masa itu pun datang sudah.
Kita tidak bisa milih takdir, kita tidak bisa. Allah cuma mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik, ada tidak ada dia. Siapapun dia, apapun keadaannya, berbuat baik kepadanya. Allah tawarkan kita berbuat baik kepadanya. Karena kebaikan yang kau lakukan itu, ia akan membuat engkau terpanggil dengan kalimat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Betapa beruntungnya seorang pemuda yang wafat masih punya orang tua. Betapa beruntungnya. Kalau saya boleh memilih takdir, biarlah saya duluan ketimbang orang tua saya. Karena kalau orang tua sudah ridho dengan mayit anaknya, malaikat mana yang bisa mengazab dia? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mau diputar kemana ini ayat? Kembalilah kalian, kembali pada Rabb yang menciptakan kalian, radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridhoi. Ridho yang paling dekat ridho orang tua, betul? Ridho yang tak bisa dipaksakan. Bak menjaga sebuah kristal yang retak. Sekali kau berbuat salah, fatal selamanya. Cinta yang tanpa rekayasa, yang tak bisa kita adu dengan cinta dimanapun berada, yang kadang menjadi sebuah kemuliaan dalam hidup, yang kadang-kadang kita melupakan dekatnya kehidupan dalam hidupmu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang kadang lidah ini kalu merangkai sebuah kalimat. Entah kata apa yang layak ku ucapkan padamu wahai ibu. Tak mampu ku bisa menolak apa yang kau katakan. Cuma bagaimana aku memberikan pemahaman bahwa anakmu bukanlah anakmu yang dulu, yang bisa kau seret, yang bisa kau suruh, yang tidak membuat matamu panjang di depan pagar menanti kedatangannya. Susah wahai ibu, susah wahai ayah. Tapi yang pasti kami terlahir dari rahim orang yang Allah muliakan. Ridhoi kami. Agar semua yang kami perbuat ini bukan sesuatu yang main-main. Ini rasa yang seperti ini timbul ketika usia 40. Yang dulu kita tidak pernah berpikir seperti ini. Kita tidak pernah tahu kita jalan semau kita. Sekarang usia 40 ini membuat kita ini berasa, ya Allah, betapa ketika bangun malam tahajud, ketika orang tua tidak tahu kita bangun, orang tua pun tidak tahu kalau anak mengangkat tangan ke langit mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seakan-akan balasan perbuatan yang dia lakukan ketika anak tidur dulu, orang tua bangun malam ngelongok pada anak yang sedang tidur. U'izzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Dulu orang tua kita ketika muda dia bisa begitu. Sekarang dia sudah tua, dia tidak mampu bangun malam begitu. Sudah sekarang kita yang backup, kita yang doain dia. Jangan khawatir wahai ibu, jangan khawatir wahai ayah. Anakmu tercetak karena ridhomu. Allah muliakan kami. Ketika aku bertawaf di Ka'bah, ku tempelkan pipi ini di multazam. Aku berkata, yang pertama aku katakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan khawatir wahai orang tua, jangan khawatir. Raudhah menjadi saksi. Ketika nanti hari kiamat Allah angkat itu raudhah menjadi potongan bagian sorga. Di situ akan terukir sebuah kalimat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seandainya bumi di seputar Ka'bah bisa berbicara, demi Allah aku pernah berkata sambil bertawaf, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, ini tertanam dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah katakan wabil walidaini ihsanan, berbuat ihsan. Sehingga jangan kau kritisi siapa mereka. Ayahku mengecewakanku, Ustaz. Ibuku pun sama. Cuma sayang Islam ini
bukan bangga melihat anak mengkritisi orang tuanya, bukan. Justru Islam bangga ketika anak paham orang tuamu butuh arahanmu, orang tuamu butuh bimbinganmu. Karena siapapun manusia di atas muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu anak yang tak berilmu, tercipta untuk ibadah. Tolong orang tua didik anakmu untuk ibadah. Kamu anak yang dewasa dengan pendidikan dan kedewasaan. Orang tuamu bukan siapa-siapa. Tolong melalui kamu pun kebaikan buat mereka. Kamu rakyat yang pandai, yang mau belajar, yang makin melihat Purwokerto ini banyak kekurangannya, Purbalingga ini banyak kekurangannya, Kebumen dan lain sebagainya. Tempat di seputar kamu tinggal banyak kekurangannya. Buktikan cintamu padanya. Apa manfaatmu buat itu? Kamu anak bangsa yang melihat bahwa negeri ini penuh dengan kekurangan. Tolong, kelebihan apa yang bisa kau tawarkan? Sehingga kalau Islam dipahami dengan benar, wallahi kelembutan yang dipertontonkan. Islam bikin manusia sadar bahwa kamu tercipta untuk sebuah fungsi, belajar berbuat baik dalam keadaan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Hatta idza balaga asuddah wa balaga 40 sanah qala rabbi auzi'ni, duhai Rabb yang menciptakanku, auzi'ni, tunjuki aku, ajari aku, kabarkan kepadaku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ajarkan aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmatmu mana yang mesti kudustai? Semua yang kurasa ini semua nikmatmu ya Allah. Bisa duduk di sini, ini nikmat. Karena berapa banyak sahabat-sahabat kami yang tergeletak di rumah sakit dengan selimut luriknya. Berapa banyak orang yang tak bisa berjalan. Berapa banyak orang yang tak bisa berkata-kata. Demi Allah, nikmat Allah ini banyak. Ajarkan ya Allah. Berapa banyak yang pengen punya jodoh belum nikah. Berapa banyak yang pengen punya anak belum dikasih. Berapa banyak yang pengen sehat masih sakit. Lihat, kau tak minta Allah beri semuanya. Nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Fabi ayyi ala'i rabbikuma kasiban. Auzi'ni ya Rabb an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang kau berikan padaku. Nikmat yang tak bisa kuhitung. Kemuliaan yang banyak sekali. Tinggal di sebuah kota yang tentram, kajian dengan cara yang baik, tak ada keributan yang mencuat, kemudahan sampai dalam kehidupan, tak merasakan banjir bandang, tsunami pun jauh dalam kehidupan. Coba nikmat Allah mana yang mesti kau dustai coba? Wala walidayya. Begitu pula ajarkan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan pada kedua orang tuaku. Apa? Memiliki anak sepertiku. Ajarkan ya Allah, agar aku bisa menjadi orang tua yang bisa mencetak anakku pun seperti aku. Orang tua yang pernah mendidikku secara manual. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Manual. Karena orang tua kita ini, saya hidup di era 70-an 80-an. Yang dibesarkan secara manual. Ya. Ibu saya menjadi bagian pendengar hari ini, dia ada di sini. Jadi kalau saya bohong bisa komplain langsung gitu loh. Ya. Jujur, dibesarkan secara manual. Sampai orang tua dulu suka bilang, urusan anak ini mata jangan kedip. Ini mata jangan kedip. Urusan anak. Anak sakit depan mata, anak sehat depan mata. Jatuh kelihatan, sembuh pun kelihatan.
Nggak ada babysitter. Bahkan demi Allah belum 40 hari pun sudah harus ngejahit. Di mana ayah? Saya nggak pernah tahu. Makanya saya sempat kesel sama ayah saya, jujur. Tapi sekarang saya cinta banget. Walaupun orang mengatakan tidak suka, saya suka sekali sama dia. Ketika saya sudah menjadi ayah. Ini waktu yang bercerita. Ketika masuk usia 40 kita mulai berpikir. Saat masuk umur 40 beberapa tahun yang lalu mulai terasa ini. Oh iya. Dulu kita kalau mau minta minuman sama orang tua, enggak segampang anak sekarang minta minum sama orang tua. Saya masih ingat ibu saya suka bilang, kalau kamu tuh nakal cuma depan mata gitu loh. Pulang sekolah paling duduk di pinggir tembok. Mah, mau teh manis dong. Orang tua bilang, hei, tangan cuma 2, kompor cuma 1. Galak amat. Saya bilang, kenapa ini orang? Orang bilang minum, dia bilang tangan 2, kompor 1. Saya bilang, emang mau makan kompor? Saya bilang gitu. Kan saya orangnya penasaran, ada apa sih yang kayak begini amat. Saya longok, betul. Ternyata memang betul. Urusan minta teh manis itu kompor sekarang, dulu kan gak kayak kompor sekarang, betul. Ibu saya kalau masak air tuh kompornya dicolok dulu. Oh benar susah, saya bilang. Airnya juga dikompak, ditangkap sama panci, begitu. Kadang-kadang saya lihat pas apinya nyala, udah nyala sama api, masih merah, nunggu biru, ntar cemong. Ya Allah, susah amat, saya bilang. Itu air pun dimasak di atas kompor manual. Lihat gelembung di air tuh senengnya, ya Allah. Akhirnya mah ya, apinya pakai mengecil, minyak kosong, subhanallah. Allahu Akbar. Jerigen digeser, nok warung. Masyaallah. Saya bawa jerigen ambil jalan, ya Allah, teh manis saja susah amat sih Allah. Saya bilang beli dah dong, antri itu minyak saya beli, diisin lagi itu kompor, api pun kembali keluar. Senengnya ngelihat api itu, ya Allah. Nggak lama air mendidih, yes minum teh saya pikir. Kirain langsung totonya tehnya digodok. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Emang berubah warna mak, entah coklat. Ya Allah. Jadi sih itu udah jadi. Udah malas mas, jam setengah urusan teh doang, saya bilang begitu. Kalau anak sekarang kan minta teh modal gelas, dispenser, pencet merah atau hot, keluar air panas, betul. Tehnya juga kan celup, cek jadi setengah menit beres urusan teh loh. Itu pun yang bikin bukan ibunya, babysisternya, betul? Babysitter yang bikin. Dulu orang tua dipegang semua, 4 anak dipegang pakai tangannya sendiri. Masya Allah. Tidak ada keluh kesah. Yang paling mengingat kesan kita, ibu saya tukang jahit. Dia suka bikin tambel-tambelan. Apa namanya, selimut ditambel-tambel sampai panjang. Anak dijajarin tidur bareng ditutupin kayak mayit di Suriah. Masya Allah gitu. Ingat kalau ingat kayak begitu, ya Allah iya ya. Tapi anaknya semua jadi, walaupun mungkin nggak seperti yang dihayalkan banyak orang. Paling tidak kita keluarga nggak pernah ada keributan. Dia bisa menjadi hakim di antara anak-anaknya. Lah sementara kita ini punya anak yang pembantu kita punya, semua kita punya. Satu anak pun ditanya kemana kita nggak tahu. Ketika ditanya, ya dulu kalau orang tua ditanya, itu si sulung mana bu? Tuh di belakang tuh kelihatan tuh. Yang adiknya ini baru datang. Si kecil-kecil itu ini sama saya, kelihatan. Kalau sekarang anak sekarang ditanya, anak pada kemana? Allahu alam. Yang tua mana? Itu dia udah seminggu nggak kelihatan nih, masya Allah. Adiknya ngikut ngilang juga. Yang lain-lain, aduh rumah gede tapi sepi. Ini orang tua nggak tahu anak di mana loh. Di masa canggih handphone ada, bisa ngecek anak, nggak bingung anak di mana. Dulu orang tua nggak ada handphone. Ketika ditanya, bu yang gede kemana? Belum pulang, ibu nggak cari nyari di mana. Ya udahlah tawakal ada Allah. Paling begitu. Lihat proses yang sulit membuat sebuah kemuliaan. Lihat.
Ini nggak semua orang merasakan seperti ini. Kamu diberikan kemudahan, nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Waktu yang bercerita, umur 40 kau berasa. Sehingga kadang-kadang mungkin kau kecewa karena orang tuamu bukan orang tuamu yang dulu. Mulai seperti anak-anak yang kadang bikin pegel mata, pegel hati. Tapi demi Allah, kalau ingat kebaikan yang dia lakukan tak terbayar, kendor nih emosi. Kau yang kecewa sama ayahmu, yang kamu katakan ayahmu super sibuk, tidak dekat sama kamu, sampai enggak merasakan masa kanak-kanak kamu. Demi Allah, ketika kau jadi ayah kau baru tahu ayahmu tidak seburuk yang kau sangka. Karena kalau ayahmu buruk, Allah enggak titipkan kamu melalui dia. Yang kau kecewa, ayah jalan. Makanya memang istri ini partner dalam hidup ini. Kalau suami dalam keadaan sibuk, anak bertanya, bisikan di telinganya, ajarkan doa. Ayah kemana sih bu? Ya ayahmu kan kerja. Orang laki harus kerja. Gimana mau bisa berjalan rumah tangga kita kalau nggak ada yang kerja nak? Udah doain, semoga Allah berikan kemuliaan. Ini kan kalau istri sekarang kan nggak begitu. Anak komplain, bu ayah mana sih? Tahu deh ayah kamu sih wallahu alam ya Allah. Masyaallah. Kamu kecewa kan? Iya bu, ibu lebih kecewa nak. Oh, masyaallah. Nanti kalau dia pulang kita berkoalisi lah nak. Dia masuk kita keluar nak. Oh. Di depan pagar kita akan mengatakan yel-yel, turunkan ayah, ganti ayah begitu. Dahsyat sekali. Ini kan bahaya kalau sudah begini. Harusnya dia pahami bahwa ayahmu juga bisa menangis tak seperti kamu menangis. Ketika saya jadi orang tua baru paham. Ya Allah, itu motor saya kalau bisa ngomong-ngomong itu. Ini saya orang yang gak pernah bisa naik mobil sebenarnya. Lebih dari sejam saya pusing di mobil. Harus pakai motor, Jakarta Bogor saya pakai motor. Ya kehujanan, ya kepanasan. Pokoknya tiap hari 250 km lah satu hari. Makanya jangan beli motor bekas saya lah gitu ya. Subhanallah, ketika macet, mana motor yang kita pakai motor besar semua cc-nya, panas di paha ya Allah. Makanya jangan heran kalau Ustadz Subhan hobi pakai blue jean, tolong jangan dihujat ya gitu loh. Karena memang saya kalau nggak pakai blue jean habis nih bulu kaki saya, mesin panas gitu loh. Jujur ya Allah, kadang-kadang kena macet, motor panas, kena matahari, hujan ya Allah. Anak-anak tidak tahu kalau saya begini nih ya Allah. Jangan-jangan dulu ayah saya juga begini. Di rantau dia menangis kalau malam. Dia nikah pengen punya anak. Dia pengen membesarkan anak dengan cinta. Dia tidak mampu ya Allah. Kok saya menghujat orang tua saya ya. Ketika saya merasakan betapa beratnya hidup. Allahu Akbar. Sehingga muhasabah diri pun timbul dengan sendirinya. Ini yang jawaban doa yang kau katakan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Kenapa? Punya anak seperti aku ya Allah. Untuk apa? Ana amala sholihan tardahu, agar karena itu semua aku bisa berbuat amalan yang baik. Tardahu, yang kau ridhoi. Arti yang dalam, sebuah amal yang kau lakukan memiliki penyebab sehingga Allah ridho karenanya. Tidak main-main. Amal yang diperbuat karena jam terbang pengalaman yang kau lakukan. Makanya saya suka pakai bahasa yang gampang. Kalau anak belum bikin pegel mata, pegel hati orang tua, kayaknya doa kita belum khusyuk deh. Kalau orang tua belum menguji kita dengan ujian yang kadang-kadang kita nggak kuat, kayaknya doa kita belum khusyuk deh. Paling doain anak cuma Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas gitu doang gitu. Doain orang tua juga Rabbi firli wali walidayah warahmah. Enggak ada bobot itu doa. Ntar ketika anak bikin pegel mata, pegel hati, ya Allah, astagfirullah. Mukodimah udah istighfar.
Ustaz, si itu gini, astagfirullahaladzim. Tadi dia begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dia juga begitu, Rabbana zolamna anfusana. Mulai itu doa kita, Rabbi habli minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah. Beda ya. Antum lihat yang pertama, Rabbi habli minas solihin, karena belum diuji. Sekarang diuji sudah sama anak. Rabbi habli minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah. Sampai orang nanya, anak solihin, bukan. Ini mah orang soleh maksudnya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah orang tua mulai kayak anak kecil. Kita udah mulai disalahin mulu. Ada aja tingkah laku dia yang ya Allah. Mau jujur takut jantungan, enggak jujur gimana, serba salah gitu loh. Udah dah, ambil wudu berdoa dah. Rabbi firli wali walidayya ya Allah ya Allah. Wali walidayya ya Allah. Saya pernah bertemu sama seorang ustadz yang eksis juga lah dari Sumatera. Udah nggak usah disebut namanya ya. Kalau dia lihat streaming ini dia ketawa sendiri kali ini. Saya memang udah target, rencana saya tuh pengen ke Multazam tuh di Ka'bah. Udahlah, saya udah sebulan ini nggak ke Multazam, nggak ngedoain orang tua. Saya pikir saya pengen doain orang tua dari situ. Saya mau berebut, nggak lama dia nengok. Gimana antum? Khair, masya Allah. Lagi pegel sama orang tua. Iya, sama Joshua. Tapi jujur loh ya. Kalau tidak diuji kita tidak husu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Lihat orang beriman, lihat. Allah uji orang beriman. Ujian Allah ingin mendatangkan kehusuan. Orang kalau tidak diuji tidak husu. Ini umur 40 flashback enak sekali kita. Orang yang petang-tang peting-ting, peteng-teng, petong-tong, umur 40 mulai berubah dah. Enggak usah orang ngingetin, badan ngingetin kita, betul? Kalau umur 40 apalan belum banyak, ibadah belum rajin, berasa. Apalagi kebagian imam baca panjang, betul? Nah. Kita kayak pohon kering di belakang imam, betul? Nah. Imam baca waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini kalau 40 baru tobat. Ya Allah. Enggak tahu artinya ngomong apa, saya enggak paham dah. Mungkin artinya ngomong berhenti di mana nih ayat ya Allah gitu. Kalaupun dia paksakan dengkulnya ini kayak pohon kering, krekek gitu. Aduh ya Allah, kenapa mesti dia si imam ya Allah gitu. Berat loh, ya berat, jangan main-main. Makanya memang usia tuamu cerminan masa mudamu. Kalau muda nggak asing-asing banget mah enteng, nggak khawatir. Iya, karena nggak main-main di umur 40 nggak main-main ya Allah. Orang pulang kerja umur 40 terlambat karena macetnya jalan. Ini mah Purbalingga, Purwokerto mah aman. Lancar jalanan. Kalau Jakarta, oh Masya Allah. 1 kilo aja kalau pakai mobil bisa 1 jam kita kan. Supir paling sabar di dunia ya supir Jakarta gitu loh. Wow, nggak nyampe jalanan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita kalau kena macet sampai di rumah tuh suka terlambat, maghrib kebagian, isya di rumah biasanya gitu ya. Sampai di rumah tuh, ya Allah mana 4 lagi ya Allah gitu tuh. 4 rakaat pun jadi masalah buat orang yang baru tobat loh. Ya Allah, kenapa isya 4 ya Allah? Kenapa enggak subuh yang 4 bangun tidur fresh? Allah pun diatur sama orang begini gitu loh. Tuh bahaya kan?
Mudah-mudahan sih kita nggak tergolong ya. Tapi itu kenyataan tuh. Orang kalau umur 40 tuh baru tobat, Allahu Akbar. Banyak yang berat dalam hidup dah. Ya kadang-kadang aduh susah dah. Kita bayangin ibadah itu ya Allah. Ya karena di Islam ini agama adalah sebuah kebiasaan. Kalau dari kecil dibiasakan sholat sampai gede nggak ada masalah. Cuma karena nggak dibiasakan mau bilang apa? Kita tidak dibiasakan baca Quran, ngelihat Quran pegel umur 40. Antum baru tobat, ngaji 2 lembar ngebet belakang. Ya Allah masih lama betul ya Allah gitu. Udah putus asa duluan. Tapi kalau biasa ngaji nggak ada masalah. Emang butuh kebiasaan dan agama ini dibiasakan. Makanya bahasa Rasul ke anak-anak kecil zaman Rasul saja. Ya ghulam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak. Taqarrub ilallah firraha, ya'rifka fisiddah. Bahasanya apa? Ya ghulam. Ghulam itu kan anak 9 tahun ke bawah. Anak kecil pun disuruh menjaga Allah. Ya ghulam, ihfazillah. Hei anak kecil, jaga hukum Allah. Yahfazuk. Allah jaga kamu. Walaupun tidak ada kewajiban 7 tahun sholat, ajarkan sholat. Kalau 7 tahun dibiasakan sholat, 10 tahun tidak bakal ninggalin sholat. Jaminannya pukul, padahal tidak sholat pun tidak dosa, nggak perlu dipukul. Ini jaminan Islam. Islam nggak takut mempertaruhkan nama baiknya. Nggak ada satu hukum pun memerintahkan Islam suruh menyakiti anak, tidak ada. Tapi Islam berani mengatakan, kalau 7 tahun dibiasakan sholat, 10 tahun dia tidak sholat pukul. Artinya apa? Tidak mungkin tidak sholat. Begitu bahasanya. Asal dibiasakan sama dengan kita. Orang kalau dibiasakan ibadah, ibadah ini ringan. Tapi kalau agama nggak dibiasakan berat. Kita ngumpul ngaji gini, Allahu Akbar. Ini bukan enak, bukan ringan, berat kalau yang nggak terbiasa. Apalagi kalau orang yang membayangin kalau pengajian tuh identik sama cara-cara dulu. Orang ngaji tuh identik sama ngantuk. Terus hal-hal yang membosankan seputar para sepuh dan manula gitu ya. Suasana di lingkungan tempat ngaji pun yang tercium kalau nggak minyak kayu putih caplang, betul ya. Kayaknya gaya ngaji tempo duo eloe bener gitu ya. Ternyata enggak ya. Mitos itu sudah bisa kita hilangkan. Ngaji itu asik loh. Makanya kalau momen kayak gini kita nggak manfaatin rugi kita. Ini masjid Allah mudahkan buat kita. Ada momen waktu kosong, faida farokta fansop. Isi waktu. Lawang kajian ini asik kok. Islam ini yusrun sebuah kemudahan. Aneh kalau sampai Islam gak nyampe tuh aneh. Ini yang diajarin si Ustadz apa yang sampai bikin orang lari apa? Subhanallah. Kalau cara Rasul yang ditawarkan semuanya kemudahan. Liana dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Agama ini mudah. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu. Yang aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Tapi amal soleh yang ada pengalaman sebelumnya. Aku berdoa Rabbi firli wali walidayya, aku bisa menangis ya Allah. Karena aku tahu ya Allah sulit mencintai mereka. Karena kesalahan mereka. Cuma saya harus belajar mencintai, membenci karena Allah. Apalagi bahasanya wasohibhuma fid dunya ma'rufah. Level orang tua saya kan nggak ngajak saya bikin dosa. Di Quran ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wasohibhuma fid dunya ma'rufah. Ini yang kita nggak bisa mengelak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalaupun orang tuamu jahadaka bersungguh-sungguh an tusyrika bi, mengajak kamu berbuat syirik kepadaku kata Allah. Artinya orang tuamu semangat kayak orang tuanya para sahabat dulu.
Pengen banget Nabi Muhammad tuh masuk agama Quraisy. Pengen banget Sa'ad bin Abi Waqqas kembali pada agamanya. Pengen banget Abu Hurairah kembali pada agamanya. Demi Allah, kita tidak merasakan kesulitan para sahabat. Malaisa laka bi'ilmun. Kalau sampai mereka seperti itu, kalian tidak punya hak untuk mengikuti mereka. Manisnya iman ketika kau kedepankan Allah. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika kau ingin merasakan manisnya iman Islam, Allah dan Rasulnya lebih utama ketimbang lainnya. Ukurannya itu. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Tidak ada. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada patuh dan taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Maaf. Ini akidahnya Imamul Hunafa Ibrahim. Hatta orang tua, hatta yang melahirkan kita, kalau ngajak kita berbuat maksiat sama Allah, fala tuti'huma. Jangan taat. Kalimatnya fala, bukan wala. Kalau wala ada jeda, fala cepet tolak. Fala tuti'huma. Jangan patuh. Baru wasohib, bukan fasohib. Karena berat, menjadikan dia sahabat berat. Cepet tolak, tapi terus deketin jadi sahabat. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat yang transparan. Berat. Demi Allah berat. Di sela-sela dia mengecewakan kita, kita menggandeng tangannya tersenyum ke langit. Berat. Ya. Jujur loh ya, kalau yang merasakan betul-betul dahsyat. Ya Allah Ustaz. Ya tapi ya memang PR hidup. Dia mengganggu perjalanan bisnis saya Ustaz. Hidup ini bukan masalah bisnis. Kalau bisnis itu survive Anda di atas dunia. Untuk dapat rezeki berjihad dengan harta. Tapi ini orang tua ini aset dunia akhirat. Buat apa harta yang berlimpah ruah? Buat apa perusahaan besar yang kau miliki? Buat apa jabatan tinggi yang membuat engkau bangga di hadapan manusia? Buat apa kepandaian title yang panjang di depan nama dan belakang nama yang kelak bakal bikin repot tukang sablon sama tukang bikin batu nisan? Oh Masya Allah. Buat apa? Kalau sama orang tua kita nggak akur. Sehebat apapun kamu di mata manusia, semulia apapun kamu, kalau sama orang tua enggak, aku rugi. Ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah. Ambil titipan yang pernah kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Tapi jangan sampai kau ambil tali kasih cintaku pada mereka ya Allah. Karena tidak ada artinya. Kita bangga dengan istri yang cantik, anak yang lucu, rumah yang mewah, mobil yang bagus. Sama orang tua enggak akur buat apa? Buat apa? Karena kadang-kadang ujian kita ya orang baru dalam hidup kita. Ya istri kita, ya suami anti. Ini yang menjadi hakim dalam hidup kita kadang-kadang. Yang semuanya serba salah, di posisi serba salah. Tapi kalau kita orang laki, seberat apapun kenyataan yang kita rasa, tolong ibumu, ayahmu, baru keluargamu. Karena bahtera rumah tangga yang kau menjadi nahkodanya tidak mungkin bisa berlabuh di sorganya Allah tanpa ridho dia. Tidak ada artinya. 1000 teori yang kau hayalkan untuk sebuah kemuliaan, tidak ada kemuliaan tanpa ridho mereka. Coba buat ini menjadi sebuah perjalanan hidup kita. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik, agar aku bisa mengislah diriku. Karena kebaikan yang telah kulakukan ini tidak ada manfaatnya kalau nggak dapat ridho mereka. Buat apa ya Allah? Dia minta sama Allah.